Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prakaya pertemuan 3. Kemarin kan nggak belajar ya, cuma ada tugas doang. Nanti tugasnya dikumpulkan di Google Form. Nah, sekarang ada tugas dari Ibu. Tugas pertama, identifikasi bahan. Nah, ada 4 gambar. Kalian amati dulu gambar ini. Setelah diamati, coba teliti dengan saksama apa bahan yang digunakan, manakah yang termasuk bahan alam dan buatan, apa kesan yang kamu dapatkan, ungkapkan pendapatmu baik secara lisan maupun tertulis. Ini ditulis di buku latihan ya. Kalau tugas keduanya, identifikasi bahan lunak. Pada gambar 1.2 yang di atas ini, terdapat aneka kerajinan bahan lunak, manakah yang terbuat dari bahan alam, manakah yang terbuat dari bahan buatan, identifikasikanlah. Jadi kalian cari nih, mana bahan yang terbuat dari alam, mana yang dari buatan. Kan kemarin Ibu udah menjelaskan kan, bahan alam itu apa aja, bahan yang terbuat dari buatan itu apa aja. Terus nanti yang ini kalian pindahkan ke LK2 pada lembar tersendiri. Jadi nanti tulis di buku tulis. Jadi tugasnya ada 2. Nah, yang ini bagan ini kalian gambar, taruh di buku. Terus kalian tulis di dalam kolomnya, misalkan jenis bahannya apa, tanah liat, ciri-cirinya seperti apa, bentuknya seperti apa, ukurannya seperti apa. Boleh cari di internet atau boleh lihat materi yang kemarin, PPT yang kemarin. Nah, sekarang masuk ke materi ketiga ya. Prinsip kerajinan bahan lunak. Pengetahuan dalam keragaman bahan dan alat serta teknik yang digunakan merupakan cermin dari kepiawaian perajin dalam penciptaan karyanya. Perkembangan dari pemanfaatan bahan, cara pembuatan maupun penampilan bentuk sebuah karya yang muncul. Bisa dibaca sendiri ya. Nah, ini pada praktiknya yang ini. Pada praktiknya, kerajinan dibuat dengan mempertimbangkan wilayah kerja dengan beberapa prinsip berikut. Yang pertama, keterampilan tangan. Kerajinan dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan. Yang kedua, keterampilan teknik. Pembuatan benda-benda kerajinan dilakukan secara berulang-ulang dan didasari oleh keterampilan teknik atau keprigilan. Yang ketiga, kedaerahan atau tradisional. Kerajinan merupakan benda-benda yang mempunyai nilai guna praktis bersifat universal, dibuat dengan keterampilan teknik tangan, namun masih dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Kerajinan dari bahan lunak merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar bersifat lunak, yaitu lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Prinsip pembuatan kerajinan bahan lunak alam dan pembuatan memiliki kecenderungan yaitu sengaja dibuat orang secara khusus dan sangat mempertimbangkan aspek pemaduannya. Bisa dibaca sendiri ya bawahnya. Yang 1, kelengkapan busana. Jadi kerajinan ini nggak hanya dipajang ya, dia juga bisa membuat kelengkapan busana. Apa sih kelengkapan busana itu? Kayak misalkan nih, kalung atau aksesoris bros. Nah, ini buat pelengkap busana kamu. Misalnya kalau pelengkapan kita pakai baju, pakai kalung. Nah, kalung itu tuh disebut kerajinan. Ini terbuat dari polymer clay atau flower clay. Jadi nah, yang kedua itu kelengkapan suatu benda. Kerajinan bahan lunak yang difungsikan sebagai kelengkapan suatu benda, misalkan kotak tisu yang dilengkapi dengan hiasan keramik pada bagian muka. Jika kotak tisu sudah tidak terpakai, keramik dapat dilepas dan dipasangkan pada kotak tisu lain. Kelengkapan rumah atau bangunan. Produk kerajinan dapat dijadikan manfaat sebagai pelengkapan rumah atau bangunan tersebut. Contohnya, air mancur yang berbentuk kodok dari
di taman rumah. Nah, ini terbuat dari tanah liat atau semen atau gips dan lainnya. Kelengkapan keperluan ritual upacara adat. Nah, ini buat yang non-muslim ya. Banyak ritual atau upacara adat Nusantara, tentunya bervariasi pula kerajinan bahan lunak yang dapat dimanfaatkan sebagai pelengkap upacara. Contohnya, lilin banyak digunakan untuk sebagai acara ritual dan pesta adat. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya. Berdasarkan prinsip kebermanfaatan di atas, maka kerajinan bahan lunak dapat dikategorikan sebagai produk-produk berikut. Yang pertama, bisa menambahkan keindahan. Yang kedua, memberikan penekanan atau kekhasan pada suatu benda. Yang ketiga, menjadi persyaratan pemakaian. Yang keempat, merupakan pertanda atau simbol. Yang kelima, dibuat khusus sesuai benda aslinya atau duplikasi. Yang keenam, sebagai bagian dari karya seni. Pengrajin bahan lunak alam, meskipun produktif dan menghasilkan produk yang bermutu, keberadaannya semakin menipis. Hal ini dikarenakan bahan alam lebih sulit untuk didapat, sementara bahan lunak buatan lebih dapat berkembang karena daya jualnya tinggi, lebih praktis dan ekonomis. Meskipun demikian, jika dipelajari dengan baik, maka menghasilkan produk baru yang dapat meningkatkan mutu kerajinan yang berciri khas Indonesia. Jadi di Indonesia ini perajin lunak itu sudah jarang, mungkin ada tapi nggak sebanyak itu karena minimnya bahan lunak dari alam seperti tanah liat dan lain-lain. Oke, terima kasih. Nah, tugas yang pertama dan kedua dan ketiga itu dikerjain di buku tulis ya. Paling lambat itu minggu depan dikumpulkan kembali pada hari Selasa. Paling lambat hari Selasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.